Halo teman-teman semua, kita mau bahas tentang NLP. Lebih spesifiknya adalah tentang neurological level, salah satu model favorit saya. Yang kali ini mau kita diskusikan adalah aplikasinya dalam berpikir kritis atau berpikir secara mendalam. Jadi NLL untuk berpikir kritis itu kira-kira seperti apa? Yuk kita bahas di video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal dengan NLP, silahkan mampir ke video-video di YouTube channel saya, ada membahas tentang apa itu NLP. Dan yang belum kenal tentang neurological level juga silahkan mampir ya di playlist seri belajar NLP, ada cukup banyak pembahasan tentang neurological level. Nah, sederhananya begini, neurological level sebuah framework dalam NLP untuk melihat semacam lapisan-lapisan dalam pikiran kita ya. Jadi digambarkan dalam sebuah model yang seperti berlapis begitu ya. Lapisan yang paling bawah itu lingkungan ya, lingkungan, kemudian ada perilaku, ada kemampuan, kapabilitas, ada keyakinan, ada identitas, ada spiritualitas. Dan itu bersifat hierarkis, yang atas yang saya sebutkan belakangan itu melingkupi yang di bawahnya. Nah, bukan penemuan saya, itu penemuannya Robert Dills ya, salah satu co-developer di dalam NLP. Nah, apa maksudnya NLL sebagai sebuah kerangka berpikir untuk berpikir kritis? Berpikir kritis kan ini berpikir secara mendalam, berpikir yang tidak hanya puas di permukaan. Nah, ini jadi makin krusial karena sekarang kita ada di tahun-tahun politik ya, di mana banyak orang itu yang sedang berkampanye itu memang secara sengaja ya menggunakan metode-metode komunikasi untuk justru men-shutdown atau mempause aspek kritis dari pikiran manusia. Jadi manusia dibikin supaya tidak kritis ya, gitu. Jadi kalau misalnya ya ada calon yang aslinya garang gitu, itu sengaja diciptakan image supaya kelihatan lucu misalnya gitu ya. Nah, itu memang sengaja ya supaya apa? Supaya orang ya emosinya terpicu di lucunya dan lupa pada aslinya gitu. Nah, artinya di momen-momen kayak sekarang memang kita perlu berlatih untuk lebih sadar atas pikiran kita ya, karena pikiran kita itu yang nanti akan menggerakkan, mengelola perasaan kita. Nah, perasaan kita itulah yang nanti menjadi pendorong untuk kita ambil keputusan, memilih gitu. Nah, supaya pilihan kita itu paling tidak kita pilih secara sadar ya, maka kita butuh berpikir kritis. Nah, salah satunya dengan NLL. Nah, NLL itu berasumsi bahwa basis yang paling dasar itu adalah lingkungan ya. Lingkungan itu adalah dunia fisik beginilah ya. Ini lingkungan tempat saya berada sekarang ya, sebuah spot di tempat tinggal. Ini ada rak buku, ada kursi gitu ya, sebuah lingkungan. Nah, lingkungan ini satu sisi dia itu membatasi perilaku saya kan. Saya jadi nggak bisa macam-macam ya. Termasuk lingkungan ini nih, frame video ini juga lingkungan juga. Saya jadi ya terbatas saja gerakan saya begini ya. Jadi frame ini membatasi perilaku saya gitu. Tapi pada saat yang sama lingkungan ini juga bisa saya manipulasi. Nah, lewat apa? Di atasnya lewat perilaku saya. Jadi ada sebuah proses yang bolak-balik gitu ya. Saya itu nggak bisa terlalu macam-macam kan, lingkungan saya begini aja. Tapi ya kalau mau saya bisa mengubah ya lingkungan ini dengan perilaku saya gitu, karena di atasnya lingkungan ada perilaku. Nah, sehingga kita perlu kritis ya ketika melihat perilaku orang ya kan. Perilaku orang itu lahir di dalam lingkungan yang seperti apa ya. Teman-teman melihat saya di video ini kan kayaknya ya masih proper lah gitu ya penampilan saya, karena melihat saya cuma di lingkungan frame ini aja.
teman-teman nggak lihat bahwa di bawah ini sebenarnya pakai celana pendek misalnya gitu ya. Yang kalau diperlihatkan di YouTube jadi tidak proper kan. YouTube tuh publik kayak gini kan jadi agak kurang proper mungkin. Tapi karena teman-teman melihat perilaku saya di frame ini aja ya, jadi ya kayaknya proper-proper aja. Jadi perilaku perlu dilihat konteksnya atau lingkungannya seperti apa. Jadi orang itu berperilaku begitu, kelihatan ramah, kelihatan baik, itu dalam konteks seperti apa. Nah, di atasnya perilaku ada yang namanya kemampuan. Jadi si kemampuan seseorang itu melingkupi, mengendalikan, mengelola perilakunya ya. Kalau saya punya kemampuan nyetir mobil, maka teman-teman akan sering lihat saya ya secara rutin hampir tiap hari nyetir mobil. Saya berperilaku seperti itu karena saya punya kemampuan nyetir mobil. Berarti kalau saya nggak pernah kelihatan nyetir mobil, ya mungkin saya nggak punya kemampuan. Ada kemungkinan itu. Sebaliknya ya, makanya kalau ada sebuah nasihat ya, kalau kita misalnya sering atau berinteraksi dengan orang-orang yang kok ngomongnya kasar ya gitu ya, kok kayak nggak bisa milih kata-kata yang halus yang enak gitu ya, barangkali karena memang dia dibatasi oleh kemampuannya ya. Sehari-hari dia atau mungkin bertahun-tahun ya dia membiasakan diri membangun kemampuan untuk berkata-kata kasar dan agak jarang mungkin melatih kemampuan berkata-kata halusnya. Jadi nggak ada alternatif di dalam perilakunya. Makanya kita lihat dikit-dikit kok ngomong kasar, kayak kata-kata yang kasar gitu. Karena ya itu aja, dia dibatasi oleh kemampuannya. Tapi sebenarnya juga bisa bolak-balik ya. Kemampuan itu bisa dibangun lewat latihan-latihan perilaku gitu kan. Tadi saya bisa punya kemampuan nyetir kan terjadinya ya karena saya berlatih ya perilaku untuk menyetir gitu, akhirnya bisa seperti itu. Jadi artinya ya kalau kita mau mengekspek, berharap ya nanti orang itu kira-kira bisa nggak sih gitu ya, itu bisa kita telusuri dari perilakunya, kita telusuri dari kemampuan-kemampuannya ya kan. Jadi orang yang misalnya kita mau telusuri ya, dia kira-kira bisa ngerti nggak ya urusan pendidikan, ya itu mah lihat aja rekam jejak dia selama ini ya. Perilaku dia ketika berbicara tentang pendidikan, ketika bukan hanya berbicara, mungkin bertindak, ambil keputusan, itu ada nggak concernnya ke dunia pendidikan, karena perilaku itu yang jadi kemampuan dia gitu kan. Kalau selama track recordnya nggak ada ya kita agak ragu-ragu juga ya, dia tuh bisa nggak nanti melakukan hal itu gitu ya. Karena ya tidak mungkin tiba-tiba saja orang itu bisa ya, nggak mungkin ujuk-ujuk orang itu concern sama dunia pendidikan kalau selama ini kita nggak pernah lihat gitu, karena nggak mungkin ada kemampuannya. Bagaimana dia dalam semalam atau dalam sejenak, dalam hitungan minggu atau bulan tiba-tiba jadi mampu ya kan, kalau selama ini nggak pernah kelihatan gitu ya. Paling tidak ya susah ya buat kita orang awam itu untuk menentukan atau memperkirakan kalau memang kita nggak pernah melihat rekam jejaknya. Nah tadi ya perilaku dan kemampuan itu saling interaksi gitu. Nah di atasnya kemampuan ada namanya keyakinan ya. Keyakinan itu mudahnya mindset lah ya. Mindset itu dalam kerangka NLP dia akan melingkupi atau mengendalikan atau membatasi munculnya kemampuan perilaku seseorang. Nah, saya bisa aja sebenarnya punya kemampuan menyetir, tapi dalam satu momen saya ngalamin mungkin kecelakaan, barangkali nggak terlalu parah ya, cuman ya cukup mengagetkan buat saya. Maka beberapa waktu setidaknya ya, waktu masih ada keyakinan negatif itu ya, keyakinan takut nabrak lagi atau takut celaka lagi itu, maka tiba-tiba kemampuan saya nggak muncul ya gitu. Itu kan ada mindset atau belief atau keyakinan. Nah keyakinan itu ketahuannya dari mana? Biasanya dari
kalimat atau kata-kata yang sering diungkapkan atau diucapkan. Dan kita perlu mungkin juga merasakan, biasanya kalimat yang diungkapkan itu kalau dalam NLP istilahnya kongruen. Kongruen itu apa ya, sesuai lah gitu ya, sesuai antara yang diungkapkan dengan cara dia mengungkapkan itu, kita bisa lihat itu selaras gitu. Kalau dia tadi ya, kita perkirakan dia punya concern nggak ya sama pendidikan. Nah itu bisa diketahui selain dari rekam jejaknya, juga dari kalimat-kalimat dia tentang pendidikan ya, tentang pembelajaran pendidikan, pembangunan manusia. Itu kira-kira kalimat-kalimat yang cocok nggak dengan pandangan kita tentang pendidikan, dan itu diungkapkan secara kongruen nggak, secara selaras nggak, atau itu basa-basi aja, sok-sokan aja gitu ya. Misalnya saya kan nggak punya kemampuan di bidang ekonomi keuangan gitu ya. Nah, bisa aja sih saya googling dikit ya, nanya sama ChatGPT istilah-istilah yang ngetren ya, kripto, bitcoin ya, bisa aja. Tetapi kalau saya baru browsing kayak gitu atau baru di brief sebentar, pasti kalau ngomong itu nggak fluent gitu ya. Jadi orang kan tahu bahwa saya tuh sebenarnya nggak menguasain gitu, nggak, karena emang ya karbitan gitu kan. Karena orang yang betul-betul paham akan sesuatu ya akan terasa sekali dia kongruen, luwes ya membicarakan hal itu sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah belief ya. Ya, karena sudah dibangun lama ya, sudah didalami bertahun-tahun gitu. Nah, keyakinan ini ada yang jenisnya lebih dalam ya, namanya keyakinan tentang diri sendiri atau identitas diri ya, self identity. Ini keyakinan tentang siapa saya memandang diri saya sebagai siapa. Nah, ini juga sama, agak susah dilihat secara langsung, tapi bisa dikenali lewat kalimat-kalimatnya gitu ya, yang memang kita juga rasakan, kita lihat selaras dengan tindakannya gitu ya. Misalnya ada orang yang mengatakan, saya ini pemimpin, tuan saya adalah rakyat. Nah, itu kan sebuah keyakinan, sebuah belief yang ada di level identity ya. Saya melihat diri saya pelayan rakyat gitu. Nah, itu bisa aja kita menilai, oh dia punya identity begitu. Nah, pertanyaannya tinggal dalam perasaan kita nih, ungkapan dia itu selaras nggak kira-kira, kongruen nggak gitu. Misalnya dibandingkan dengan perilaku dia gitu ya, dengan keputusan yang diambil, dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan sehari-hari gitu ya. Agak sulit misalnya ya, ada orang yang mengaku pelayan rakyat, tapi pada saat kampanye itu cukup sering bagi-bagiin door prize gitu ya, hadiah kaos dengan cara dilempar-lempar gitu. Dia di atas mobil dilempar-lempar gitu. Itu bagaimana mungkin ya seorang pelayan melakukan hal itu kan kepada tuannya gitu. Jadi ya perlu dilihat juga, tapi paling tidak itulah ya, bagaimana dia melihat dirinya itu siapa. Seseorang yang melihat dirinya sebagai apa, teman, mitra gitu ya, itu kan menunjukkan kesetaraan ya. Nah itu tentu saja ciri-cirinya adalah, selain dari kata-katanya, ciri-cirinya adalah ya, kesediaan dia buat mendengar misalnya, berdialog misalnya. Kalau saya menganggap teman-teman yang nonton ini sebagai mitra, kan saya pasti mau menyediakan waktu buat mendengar, berdialog. Saya nggak akan ngerasa lebih tinggi misalnya atau lebih rendah gitu. Itu namanya identity. Jadi kita bisa secara kritis ya mengenali seseorang itu dalam konteks cara dia melihat dirinya gitu, cara dia memandang dirinya. Makanya beberapa hari yang lalu saya tuh ngobrol dengan beberapa orang kawan yang ternyata mengenal orang yang sama dengan yang saya kenal. Gitu ya. Jadi orangnya ini yang saya kenal lama sekali, sudah lama. Nah, kawan saya kenalnya baru-baru aja. Terus saya cerita bahwa ya dulu saya kenal dan saya nggak terlalu berminat untuk melanjutkan percakapan karena kok sepertinya model orang yang ya apa ya,
self centered lah gitu ya dalam penilaian saya. Jadi ya udah, saya habis ketemu ya sudah gitu, nggak berminat untuk ketemu lagi. Nah, kawan saya yang ketemunya baru-baru ini itu bilang, loh kok masih sama ya? Ya kami ketemu juga kesan kami begitu gitu ya. Nah itu ada di tataran identity, jadi terasa bagaimana orang itu kemudian memandang dirinya. Itu belief juga, keyakinan juga. Nah yang paling tinggi adalah keyakinan, to believe tentang spiritualitas, atau tentang hal yang lebih besar dari diri kita, atau tentang niat, tentang misi, tujuan, ujungnya kemana. Ini juga ya tidak mudah untuk dikenali, tetapi ya sekali lagi ya, yang namanya belief atau keyakinan itu satu ya dikenali lewat kata-katanya ya, lewat ungkapannya, lalu dikenali lewat keselarasan kata-katanya itu dengan tindakannya sehari-hari. Ya kan, sulit buat saya mengatakan, membuat orang yakin lah ya, bahwa aku ikhlas kok bantuin kamu. Nah, aku bantuin kamu ini karena lillahi ta'ala gitu. Itu kan keyakinan di tataran spiritual kan. Sulit saya meyakini hal itu kalau kenyataannya kalimat itu saya ungkapkan, tapi sehari-harinya saya sering perhitungan gitu. Sering, ini kan agak sulit ya. Jadi dilihat dari dua sisi tadi, apa yang menjadi niat saya ya, dan bagaimana itu selaras dengan perilakunya. Nah, biasanya kalau kita memilih sesuatu itu biasanya kita pilih yang punya kesesuaian di tahapan-tahapan neurological tadi, punya kesesuaian di level lingkungan ya. Saya ketemu orang yang suka baca gitu ya, nah, saya suka baca, ketemu orang suka baca ya, di rumahnya juga ada buku, itu gampang ngobrolnya ya. Misalnya pas saya main ke rumah dia kok, dia punya perpustakaan juga, itu gampang ngomongnya misalnya. Atau saya punya kesamaan perilaku ya, sama-sama suka mancing gitu misalnya. Saya punya kesamaan kemampuan, latar belakang pendidikan misalnya, background keilmuan. Saya punya kesamaan keyakinan tadi ya, saya punya kesamaan identitas diri, cara memandang diri. Saya punya kesamaan dari sisi niat misi gitu. Nah, itu biasanya yang membuat kita akhirnya mau dekat sama orang, punya preferensi tentang seseorang. Nah, sehingga memang mengambil keputusan itu tidak sepenuhnya rasional ya. Mengambil keputusan itu pasti punya unsur emosional, punya unsur psikologis. Dia digerakkan oleh keperasaan. Jadi memang pilihan orang tuh nggak bisa diperdebatkan sepenuhnya ya, nggak bisa digugat gitu ya. Orang tuh ya milih pasti pakai perasaan, pakai preferensi. Cuman ya manusia itu kan perasaannya dikelola oleh pikirannya atau rasionya ya kan. Jadi maka dari itu ya manusia bisa dimintai pertanggungjawaban ya kan. Orang marah terus saking marahnya bunuh orang, itu kan berarti kan dia digerakkan oleh perasaannya. Kenapa kok dia tetap di penjara ya? Karena dia manusia yang sebenarnya bisa mengendalikan perasaannya menggunakan pikirannya, rasionya. Dan manusia punya rasio. Nah, kenapa rasionya nggak dipakai gitu kan? Nah, makanya orang akhirnya meskipun tadi ya membunuh karena marah ya akhirnya tetap diadili, ditahan. Kecuali ternyata ini orang memang pikirannya nggak jalan karena misalnya tidak waras ya secara kejiwaan gitu ya. Dokter mengatakan, ya memang dia sakit jiwa misalnya, dia nggak bisa ditahan ya, ditahannya di tempat yang berbeda. Atau hewan ya, ya anjing yang menggigit manusia lalu membunuh manusia gitu ya, ya kan nggak dipenjara, nggak diadili karena dia didorong oleh semacam hasratnya, tetapi dia nggak punya rasio untuk mengendalikannya. Nah manusia punya ya, jadi kita ngambil keputusan itu pasti pakai perasaan yang bisa dikelola oleh pikiran kita. Nah maksud saya menjelaskan soal neurological level ini sebagai berpikir kritis itu adalah, yuk kita di era ketika saat ini kita itu
dibanjiri dengan berbagai metode yang membuat kita jadi makin tidak kritis, justru kita perlu effort untuk mengkritiskan kembali pikiran kita, mengevaluasi kembali pilihan-pilihan kita. Bener nggak sih pikiran kita itu, ya kan? Sebelum nanti kita akhirnya menuntun perasaan kita untuk memilih gitu. Ya. Pas milih itu pasti pakai perasaan, tapi perasaan kan bisa dikelola sama pikiran. Nah, jernihkan dulu pikiran kita, ya kan? Apakah betul saya itu milih orang itu karena kompetensinya? Jangan-jangan karena cuman sesuku aja sama saya, jangan-jangan seagama saya sama saya. Nggak apa-apa juga kalau akhirnya saya memilih orang karena agamanya. Yang penting kan saya nggak menjelekkan pilihan agama orang lain, ya. Tapi aku suka dia karena sama-sama Islam, ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Yang penting sadari bahwa saya tuh milih karena agama, dan jangan menyalahkan agama orang lain, gitu poinnya ya. Jadi sadari gitu, karena kadang-kadang pilihan kita, pikiran kita tuh juga ada terkungkung juga ya oleh arus informasi, ya kan. Misalnya saya milih karena agamanya, saya milih seseorang karena Islam gitu. Tapi sebenarnya saya tuh nggak sadar betul milih orang karena Islam. Ada sebuah kungkungan informasi membuat saya milih orang karena Islam, sehingga saya lupa bahwa sebenarnya 3 calon presiden kan Islam semua ya. Berarti kan Islam itu tidak relevan untuk saya jadikan indikator. Saya harus punya indikator lain, apa kompetensi misalnya, kemampuan misalnya. Gitu kan. Nah, itu kan fungsinya proses menyadari ya. Fungsinya menyadari dalam diri kita. Bahwa pikiran saya itu kadang-kadang nggak jernih, nggak murni. Yuk kita sadari. Jangan-jangan ada belief, ada keyakinan yang sebenarnya datangnya bukan dari saya sendiri. Ada keyakinan yang ditanamkan oleh lingkungan. Keyakinan yang ditanamkan oleh informasi di zaman sekarang. Oleh apa yang kita tonton, oleh apa yang kita baca. Gitu. Nah, itu yang coba disadari ya. Tadi disadari ya. Perilakunya, kemampuan kita gitu ya. Jangan-jangan saya itu milih pilihan A, nggak milih yang B, itu karena saya cuma taunya A gitu. Yang B saya belum tahu. Nah, jangan-jangan kalau saya tahu soal si B, mungkin saya jadi punya pertimbangan lain gitu kan. Nah, jangan-jangan saya itu milih si A karena dia berafiliasi kepada partai C. Saya suka partai C. Jadi sebenarnya saya bukan milih karena si A-nya, tapi karena partainya yang dulu saya emang suka gitu. Tapi kalau saya evaluasi lagi, jangan-jangan ada pilihan lain yang lebih bagus, meskipun tidak berafiliasi dengan partai yang saya sukai. Mungkin aja kan gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan tadi, mari kita jernihkan dulu lah. Nah, setelah kita sadari ya pilihan-pilihan kita milih dengan jernih, pada akhirnya pasti perasaan yang bermain, dan it's okay ya. Yang penting memilih dengan jernih. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.